85 itu harus untuk peringatan aja. Jadi gaya hidupnya harus diperbaiki. Ya, gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini yang sudah hipertensi sudah berapa lama sakitnya? Dan 3 tahunan dan lebih ya. Tiap hari minum obat terus atau tidak? Minum obat yang dikonsumsi apa obatnya? Ada satu sama Prodipin ya, kebanyakan cuma 2 itu ya. Ya. Gejalanya apa aja Bu yang dirasakan ibu-ibu? Terus matanya ada yang udah mulai agak blawet gitu boten? Ya, kabur-kabur ya, jadi kayak berkunang-kunang gitu. Jadi sekarang lihat jauh sana tidak kelihatan. Nah itu juga salah satu dari gejala hipertensi, efeknya seperti itu. Kenapa kok bisa matanya seperti itu? Karena gini Bu, di dalam bola mata itu kan ada pembuluh darah. Nah pengertian hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Jadi pembuluh darah yang di mata itu juga tekanannya tinggi. Jadi nanti mengenai saraf di mata. Jadi saraf di mata juga mulai terganggu. Jadi ibu-ibu melihat jarak jauh agak tidak jelas, agak bener-bener gitu. Terus turun lagi, ada yang pernah nyeri dada? Sesek-sesek, besesek gitu. Ya itu pada saat apa Bu? Pada saat istirahat atau saat melakukan aktivitas? Ya itu juga salah satu dari gejala hipertensi. Karena apa? Karena itu tadi tekanan darah tinggi. Jadi kan jantung itu tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau tekanannya tinggi, jadi pompanya harus kuat. Nah, kayak ibu tahu binaragawan? Itu kan olahraganya gini, angkat beban itu ya otot yang besar. Itu sama sebenarnya, otot jantungnya bisa besar, jadi nanti jantungnya bentuknya membengkak gitu. Ada yang di sini jantungnya membengkak sudah pernah di ronsen? Nah belum ya, jangan sampai ya Bu ya. Makanya itu fungsinya berobat setiap hari, berobat itu kita kontrol itu biar jantungnya tidak gede, biar tidak kayak binaragawan. Kalau binaragawan kan olahraga gini tapi ini sehat. Tapi kalau jantungnya yang besar itu tidak sehat ya. Nanti sesek. Jadi kayak ibu bapak aktivitas sebentar misalnya kayak nyapu, ngepel dan naik tangga, bikin itu gejala karena jantungnya bengkak. Kalau diterusin efeknya apa dok? Ada yang tahu kalau jantung bengkak terus menerus yang diobati nanti efeknya apa? Efeknya adalah gagal jantung ibu. Gagal jantung itu gimana dokter? Gagal jantung itu nanti kan fungsinya jantung tadi apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti jadi dengan pengaliran darahnya itu terganggu. Jadi darahnya nggak sampai ke seluruh tubuh. Nanti yang pinggir-pinggir kayak jari-jari, jari kaki, jari tangan rasanya keseluruhan, rasanya keju-keju. Nah bisa juga karena bengkak kakinya. Sudah ada yang mulai kakinya bengkak-bengkak di sini. Nah itu udah mulai diwaspadai ya. Tetap minum obat terus ya. Ya. Terus selanjutnya di ginjalnya. Di ginjalnya pipisnya ada yang sekarang ini pipisnya ada lancar? Ada? Semoga lancar semua ya, tetap ya. Nanti dicurigai gimana kalau ginjalnya udah kena. Jadi nanti pipisnya itu banyak busanya. Busanya itu semakin banyak dan warna pipisnya itu, warna pipisnya itu keruh. Gitu, warnanya keruh ya. Keruh dan busanya lebih banyak. Ada yang anyang-anyangan, ada sering anyang-anyangan gitu. Udah ya. Minumnya air putih yang banyak nggih. Anyang-anyangan itu gejalanya banyak, bisa karena gangguan dari ginjalnya, kurang minum air putih,
juga bisa sering ngampet pipis ya, nggak boleh ya nanti ya. Terus yang terakhir nanti ada yang sering kesemutan. Kesemutannya gimana bapak-bapak ibu? Nah di jari, pasti di jari, kalau nggak jari tangan ya jari kaki. Itu saraf-sarafnya sudah mulai kena. Ya tadi kan kalau sarafnya sudah mulai kena itu ya karena dari hipertensi itu. Nah ada juga yang gini, dok saya memang darah tinggi, tapi saya nggak ada gejala apa-apa. Nah itu yang perlu diwaspadai ya ibu-ibu. Karena apa? Karena hipertensi itu silent killer, di mateni. Nah biasanya orang yang seperti itu, saya nggak pusing, saya nggak ada gejala, tensi saya tinggi, tapi ujuk-ujuk keple. Keple itu maksudnya gimana? Stroke. Nah jadi kelemahan di separuh tubuh, ujuk-ujuk lemes nggak bisa. Nah kalau udah stroke ibu-ibu itu nanti pemulihannya lama. Dan kalau sudah pulih pasti ada gejala sisa. Gejala sisa itu yang dimaksud apa? Nanti tangannya udah nggak bisa mempegang gini lagi, karena kan gini ya kan? Ibu pernah melihat orang seperti gini kan tangannya kan? Aku masalah tangan ini kok jadi nambur aku. Di situ ya pembuluh darahnya yang ke situ sudah memang nggak sebagus lagi ya gitu ya. Nah gimana cara mencegahnya dok selain minum obat teratur? Nah ada yang tanya juga, dok setiap hari saya minum obat apa enggak kecanduan itu namanya, apa enggak ginjalnya nanti sakit? Nah itu salah ya bu ya, justru minum obat tensi itu harus setiap hari biar jantungnya itu tidak kewalahan untuk memompa darah. Nah kalau untuk ginjalnya, biar untuk meringankan ginjal juga, yaitu tadi kan kalau berarti nggak terkontrol ginjalnya jadi rusak, pipisnya jadi terganggu, keruh berdosa. Kalau misal minum obat terus nanti kalau ginjal itu bagus, bukan efek ke ginjal ya bu ya. Nah yang tidak bagus itu yang tidak minum obat, nanti ginjalnya kena, dia bisa jadi gagal ginjal juga. Selain gagal jantung bisa gagal ginjal. Nah kalau gagal ginjal solusinya apa? Cuci darah ya bu ya. Cuci darah itu nggak bisa yang sekali berkali, itu harus terus menerus. Jadi ginjalnya itu udah rusak. Ginjal rusak, ginjal itu kan fungsinya untuk membuang kotoran yang ada di dalam darah, keluarnya kan lewat urin. Nah kalau saringannya udah rusak gimana? Jadi ya tubuhnya udah banyak racunnya, karena nanti bisa dikeluarkan gitu. Oh ya, biasanya nyerocos gitu ya bu ya. Brebes itu jangan dulu awalnya di belakang sini. Oh iya ini. Pertama itu pusing, cengeng, itu karena untuk pertanda tensinya lagi naik ya. Terus kalau untuk makanya nyerocos itu karena dari sarafnya ibu. Karena pusingnya cengeng itu biasanya sarafnya di bagian kepala itu sudah kena. Nah di kepala, di muka sini kan banyak sarafnya. Ada salah satu yang bersaraf di mata. Nah di mata sini itu kan sensitif juga, kelihatan aja kita bisa nyerocos, apalagi yang kena sarafnya sini gitu. Kayak vertigo ibu-ibu, vertigo itu kan yang sakit sarafnya, saraf yang di sini. Jadi oh masih sama aja. Nanti kontrol ya bu ya, kontrol lagi ke sini nanti kita obati juga. Bisa juga kayak vertigo. Vertigo itu kan karena sarafnya yang sakit, saraf keseimbangan namanya ya. Nah saraf keseimbangan itu dia juga mempersaraf saraf di telinga. Jadi kalau vertigonya kambuh, kadang juga telinganya berdenging. Itu juga yang dinamakan sakit sarafnya gitu. Nah itu juga bisa dari gejala hipertensi yang nggak terkontrol itu. Jadi hipertensi itu silent killer yang nanti akan membunuh semua organ. Gitu, yeah. Ada yang ditanyakan lagi? Solusinya ya kemarin kan saya sudah menjelaskan patuh, PATUH. Ada yang masih ingat apa? Ayo P-nya. Ini bagaimana? 150/70. Nah sebelumnya itu saya berbuat terus ya. Jadi ya mbak, trauma. Terus diminum terus ya bu ya. Kalau 150 itu harus tetap minum. Minumnya satu obat aja cukup. Obatnya ambil dan cukup.
Tapi kalau misalnya lebih dari 150 harusnya. Nah, itu tidurnya bagaimana? Tidurnya tidurnya itu berantakan ya. Tidurnya memang harus teratur ya Bu ya. Jadi kalau misalkan mencegah hipertensi itu dari patung itu P-nya apa ya P? Pemeriksa kesehatan harus periksa kesehatan secara rutin, periksa kesehatan secara rutin. Ibu periksa kesehatannya udah berapa lama? Berapa kali sehari? Ya minimal ya sebulan kontrol ya Bu ya, setidaknya tuh ke dokter gitu ya. Jangan ya saya sehat, saya nggak pusing lagi, saya nggak mau periksa, jangan. Harus periksa ya minimal sebulan sekali. Periksanya juga bukan periksa tensi aja, kalau bisa periksa cek darah kita biar tahu ada kolesterol, asam uratnya, gulanya bagaimana. Karena kalau punya tensi tinggi itu cenderung untuk gulanya naik itu mudah, karena itu tadi kalau tensinya nggak terkontrol ada hipertensi nanti mempengaruhi insulin juga dalam tubuh. Kalau gula kan memang insulinnya yang udah mulai rusak, nah hipertensi itu nanti juga bisa merusak hormon insulinnya itu. Jadi orang yang punya hipertensi cenderung lebih mudah untuk terkena gula gitu. Jadi harus periksa rutin ya, ada keluhan nggak keluhan tetap periksa minimal 1 kali dalam sebulan, lebih tidak apa-apa. Terus atasi penyakit dengan obat-obatan. Penyakitnya harus diobati terus menerus ya Bu ya, hipertensi ya. Itu tadi kayak ibaratnya kita itu masang itu loh, kita beli kulkasnya kan harus dipanjang terus. Nah obat hipertensi itu kayak kita kulkas itu, nggak boleh kita hentikan nih jam sekian kita copot, jam sekian kita naik lagi, nggak bisa, harus stabil gitu ya. Terus tetap diet seimbang. Nah makanannya apa dok yang cocok untuk hipertensi, yang dikurangi apa? Yang dikurangi pertama asin-asin ya Bu ya. Asin-asin itu memang sehari itu kita dianjurkan untuk garam itu 1 sendok teh. Itu sehari, bukan 1 kali makan. Jadi memang jangan terlalu asin. Ibu-ibu sering makan keripik singkong boten? Keripik-keripikan suka ada yang gurih-gurih. Suka ya. Nah, suka mie standar ini. Tapi seringnya keripik asin ya. Ibu keripik asin itu udah terkandungnya sudah banyak banget. Ya, apalagi itu garam-garamnya garam awet, keripiknya itu tetap awet ya. Nanti kalau habis makan keripik biasanya kesemutan jangan boten. Boten, kesemutan ya tidak. Ya udah, nanti mulai dikurangi ya Bu ya, karena keripik aku juga nggak bagus, Indomie, pizza itu nggak bagus ya. Selanjutnya kurangi juga gorengan, rempeyek, ati, usus, itu masih makan enggak? Gorengan masih makan enggak? Biasanya sehari berapa habisnya gorengan? Gorengannya berapa Bu sehari? 5 ya, 5. Itu gorengan tuh beli sendiri atau bikin sendiri atau beli? Apa beli sendiri? Ibu-ibu saya mau tanya, kalau pas goreng sendiri tuh minyaknya itu digorengnya berapa kali atau sampai habis itu baru ganti? Berapa kali Bu? 2 kali ya, bener. Emang ajarnya maksimal 3 kali, tapi kalau menurut saya 2 kali aja udah dibuang ya. Jangan eman-eman ya Bu. Cuma beli minyak aja berapa ribu, nanti kalau efeknya itu kesehatan itu lebih mahal. Gitu. Iya. Bisa saya tadi bilang bikin sendiri atau beli. Nah kalau belinya kita nggak tahu tukang gorengnya berapa kali.
poli ya. Nah itu yang lemak jenuh namanya ya Bu ya. Nanti bikin kolesterol itu nanti di pembuluh darah itu menyumbat jadi plak lemak kayak gajah. Iya, jadi terdisaring jadi kolesterol. Nah, jadi kan pembuluh darah itu kan kayak selang ibaratnya ya. Nah, plak-plak itu ya kotoran-kotoran itu, kolesterol itu. Ibu pernah punya sayur dari rumah, pernah rusak karena sumbatan kotoran. Iya, mesti cuci barangnya itu. Jadi pembuluh darah itu yang berselang, nah kolesterol itu ibarat kotoran plak-plak kayak gitu, Bu. Ya, kalau masih banyak makan gorengan, nanti pembuluh darahnya makin banyak kotorannya. Nah, kalau yang di saluran air bisa dibersihkan, kita beli baru lagi bisa. Tapi kalau pembuluh darah apakah bisa beli baru lagi? Apakah bisa dibersihkan? Tidak, iya. Jadi tadi dietnya harus garamnya dari berapa Bu? Itu maksimal 1 hari ya. Kurangi gorengan ya. Minyak sayur itu sehari maksimal 4 sendok makan. 4 sendok. Jadi kalau udah goreng-goreng itu nggak mungkin 4 sendok ditahan satu-satu, nggak mungkin pakai semua gitu deh. Belum lagi kalau nyayur apa sih bumbunya biar sedikit sreng dulu, itu sudah banyak minyaknya ya, sudah mulai dikurangi ya Bu ya, sekarang itu sudah mulai mengurangi minyaknya gitu. Terus gula, masih minum manis enggak? Sekali dan mulai dikurangi juga ya gula ya, karena tadi kalau hipertensi nanti jadi gulanya itu mudah sekali, karena kalau penyakit itu memang saling berkaitan Bu. Ibu-ibu pernah tahu enggak, dengar enggak? Pernah sakit apa komplikasi? Nah, komplikasi itu sebenarnya dia berawal dari satu penyakit dulu, entah hipertensi dulu atau gula dulu. Kalau nggak terkontrol, namanya nggak dijaga, dijaga nanti semuanya jadi sakit semua. Namanya komplikasi. Nah, gitu ya. Terus PAPU, punya tahu nggak Bu, masih ingat? Usahakan berolahraga atau beraktivitas fisik. Ibu-ibu olahraga enggak? Olahraga harus senam ya. Nah, enggak apa-apa. Biasanya saya senam apa olahraganya? Ya, jalan kaki. Seminggu biasanya berapa kali Bu? Iya, biasanya jalannya berapa lama? Ya, gimana biasanya? Di lapangan mana Bu? Oh, di Turiagan situ ya, kalau jajannya itu ya, jalan-jalan jajan ya. Jajannya apa Bu? Terus apa lagi? Jajan bakso ya? Iya, bakso itu kan lumayan banyak sekali, garamnya banyak sekali ya. Nah, ini ibu efektifnya berolahraga untuk lansia itu benar ya, kalau nggak senang jalan kaki aja, jangan lari maraton gitu, jangan, nanti kasihan jantungnya ya. Efektifnya berapa Dok? Minimal sehari itu setengah jam, itu setiap hari ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau seminggu 3 kali sampai 4 kali bagus ya, karena memang di Indonesia itu penerapan olahraganya masih kurang Ibu ya. Dulu waktu mudanya suka olahraga enggak? Ini kan zamannya sudah beda ya, sekarang udah banyak mulai berlari dan mulai sadar kesehatan. Kalau zaman dulu kan belum ada tren lari kita belum ada gitu ya. Tetap berolahraga ya. Nah, ini sinar matahari pagi ini biasanya jam 7:30, jam 7 sampai jam 9 ini bagus Bu. Kalau udah nanti di atas jam 9 kan udah mulai panas, nanti dianjurkan olahraga itu ya karena sinar matahari pagi. Karena apa? Karena kan tulangnya panjenengan ngapunten nggih, kalau memang udah lanjut usia itu kan kalsiumnya udah mulai berkurang. Nah, vitamin D itu membantu untuk menguatkan tulangnya gitu. Minum susu enggak Ibu-ibu? Jarang. Nah, ibu-ibu yang minum susu biasanya susunya apa? Apalagi
manis susunya? Ahlin, ada. Ada yang minum susu kental manis enggak? Ya, itu bukan susu yang kita bertahun-tahun dibohongi ya. Saya waktu kecil juga dibohongi ini susu, padahal itu sebenarnya bukan susu, itu sebenarnya cuma pemanis makanan aja. Sekarang kan kental manis itu susunya dicoret, udah nggak boleh sama BPOM. Karena itu bukan susu, isinya cuma gula ya Bu ya. Nanti kalau jenengan punya cucu, nanti kalau diberikan susu kental manis jangan. Nanti kasihannya kalau udah gede Bu, nanti dia bisa sakit diabetes karena ya susu-susu yang mengandung gula banyak itu susu bohongan ya. Gitu ya. Iya dulu zaman kecil saya tuh dikasihnya ya susu itu Bu, tapi ya sekarang saya udah nggak suka susu kayak gitu. Yeah. Terus PATUH, hindari apa ibu-ibu? Hindari stres, hindari asap rokok. Ya di rumah ada yang rokok enggak, suaminya atau anaknya? Anaknya ditegur malah enggak? Ya harusnya ditegur biar pergi ya Bu ya. Kita kan berhak untuk menghirup udara yang segar, itu hak kita ya. Nanti kalau dimanapun, di tempat makan, di jalan kalau ada orang merokok, jangan takut untuk menegur ya Bu ya. Karena kita berhak untuk mendapatkan udara yang segar gitu. Ya ada yang ditanyakan tuh, saya bukan sesi tanya jawab nih. Ada yang bertanya? Pertanyaan bagus ini. Nah, Bu, di situ kan ada kolesterol. Pernah cek kolesterol enggak? Pernah. Kolesterol kan ada dua, LDL sama HDL. Yang lemak jahat yang mana? Yang LDL atau HDL? LDL. Lemak jahat itu LDL. Lemak yang bagus itu HDL. Fungsinya apa? Ya, jadi gini, kalau LDL itu lemak jahat, lemak yang diserap tubuh. Nah, lemak yang diserap tubuh itu lemak apa aja dong? Nah, lemak yang itu, jenengan yang suka goreng berkali-kali minyak goreng, itu sebenarnya lemak jahat. Nanti jenengan makan gorengan, hasil gorengnya itu langsung masuk ke tubuh, langsung masuk ke pembuluh darah jadi plak. Itu ya kolesterol jahat. Ada satu lagi yang kulit ayam. Suka makan kulit ayam? Suka. Enak, berenak. Ini yang paling sapi, usus itu kan enak semua. Tapi itu kan kolesterol jahat, langsung masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, bedanya HDL, kalau HDL itu Bu, HDL itu bukan dari makanan. Itu lemak bagus, kolesterol itu bukan dari makanan, dari olahraga. Nah, olahraga itu fungsinya banyak banget. Salah satunya adalah meningkatkan HDL itu. HDL nggak bisa didapatkan dari makanan, tapi bisa didapatkan dari olahraga. Gitu ya. Jadi fungsinya yang lemak bagus itu untuk berperang melawan lemak yang jahat. Jadi lemak bagus itu fungsinya itu memakan atau memusnahkan dari LDL itu. Tapi lemak bagusnya kita cuma sedikit ya Bu ya, cuma berapa persen. Jadi lemak jahatnya itu tidak 200. Tapi lemak bagusnya itu kebanyakan orang Indonesia itu ada 50. Nah, itu mau melawan gimana? Kalau itu satu banding 4. Iya, itu kalau orangnya suka olahraga, hidup bersih, hidup sehat. Kalau orang yang malas merasa, obesitas, malas gerak, itu ya kalah. Kolesterol bagusnya kalah, jadi masih turun gitu ya. Ya, udah paham ya Bu ya. Jadi masih malas untuk berolahraga atau enggak? Ya harus gak boleh malas gitu ya. Nah, di sini ada yang berat badan ya, yang obesitas. Ayo. Ya, obesitas itu kalau perempuan itu pasti di bagian paha sama perutnya, bagian bawah. Iya bentuknya kayak kapit. Tapi kalau
orang hamil benar ya Bu, ya itu bentuknya seperti buah apel. Tapi kalau perempuan bentuknya seperti buah pir, ya gitu ya, ada teorinya. Nah kalau orang obesitas itu kan jumbo-jumbo besar-besar, itu yang tensinya bakal tinggi sama. Jadi kalau punya hipertensi itu berat badannya harus seimbang ya, harus sebisa mungkin harus ideal gitu. Nah biar ideal ya itu tadi makannya, olahraganya, minumnya yang manis dikurangi. Kalau sekarang yang tren ya jajanan yang apa kayak di pinggir jalan kopi, es jumbo dan lain-lain itu gulanya kayak apa ya? Gulanya memang gula asli atau gula dari kimia itu. Ada yang tanya lagi Bu? Dengan ibu siapa? Terima kasih Bu, beri kesempatan saya. Ini Bu pertanyaan saya sering konsumsi jeruk peras. Jeruk peras itu saya peras misalnya ada 5 dan masukkan sekali saya merasa terus saya tambah air, saya tahu sekali. Hampir saya memakai itu baik kalau tidak Pertanyaannya bagus nih. Bagaimana kalau setiap hari saya minum jeruk peras? Ya bagus pertanyaannya. Sebelumnya Ibu punya riwayat asam lambung atau tidak? Nah, jadi gini bagus tuh. Ibu kan gini. Di TV kan pasti sabun cuci piring yang berlemak-lemak itu kan pasti pakai jeruk ya. Sampai makan lemon itu kan berarti asam ya. Nah asam itu sebenarnya bisa membuat lemak. Jadi kalau diet itu minum jeruk peras, minum jeruk, air jeruk itu bagus. Tapi saya menganjurkan gini karena kan asam ya jeruk itu ya. Kalau yang punya riwayat asam lambung itu pasti tidak kuat. Boleh minum, tapi kalau udah makan nasi dulu nggak apa-apa. Yang penting lambungnya keisi gitu. Jadi kalau minum jeruk peras yang hari nggak apa-apa, asalkan lambungnya kuat ya. Ya kalau mau ya dikasih madu dikit buat pemanis itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di jeruk manis, jeruknya buah kan, dari bentuk buah kan. Alami kalau yang hebat ya tapi kasih jahe nggak apa-apa. Maksudnya jeruknya kasih jahe, kasih rempah-rempah. Oke, ada yang tanya lagi? Oh iya, bagus. Karena bisa menurunkan kolesterol apa tidak bisa? Sebenarnya dari sekian olahraga itu yang paling bagus adalah berenang. Karena apa? Karena kalau berenang itu semua tubuhnya gerak. Semua tubuhnya gerak kan jadi kita setiap habis renang pasti kita lapar nah. Karena memang lebih energinya itu lebih terkuras pada saat berenang itu bagus untuk apa? Untuk yang lutut ya. Ada yang sakit nggak? Lututnya sakit dong saya gitu. Ada ya. Dianjurkan untuk berolahraga berenang karena apa? Karena kalau di air tubuh kita rasanya lebih ringan ya. Dari tumpuan kita lebih ringan. Jadi dianjurkan untuk berenang. Karena berenang itu bisa untuk terapi juga. Terapi biar saraf kita yang tadinya kesemutan, yang tadinya sakit itu bisa untuk biar sarafnya langsang gitu ya. Jadi kalau ibu jalan-jalan ke rumah sakit Suharso itu ada namanya untuk pasien itu sebenarnya untuk terapi aja ya. Jadi nggak apa-apa kalau itu berolahraga berenang itu sangat bagus gitu ya. Ada yang tidak? Satu menit lagi. Ada yang tanya Bu, saya masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Ya, Bu. Bu, anak dok, saya sering anak terus telur ayam itu.
Tapi untuk kuningnya gimana ya? Bikin kolesterol, soalnya saya kolesterol. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya bagus ya. Telur itu memang sehat. Di sini ada ibu-ibu yang masih makan kuning telur. Ya, ini ibu-ibu. Jadi mohon maaf saya menyampaikan hal ini sebenarnya karena kalau kuning telur itu kolesterolnya tinggi bu. Ya itu termasuk dari LDL yang tadi ya. Jadi kalau habis operasi stop gitu kalau untuk lansia saya memang mengajukan makan telur sekali sehari itu 6 sampai 8 tapi untuk putihnya aja kuningnya dibuang atau enggak dikasih ke cucunya yang balita itu bagus ini. Nah jadi ini kadang saya dulu bertanya-tanya gini kenapa kalau makanan dilarang kayak kuning telur santan itu dilarang kenapa diciptakan kalau untuk dilarang itu bagusnya untuk anak-anak bu. Jadi kalau anak-anak jenengan cucunya yang berat badannya berkurang stunting gitu itu bisa diberikan yang santan kuning telur itu biar untuk berat badannya naik karena kalau anak kecil itu kan untuk masa pertumbuhan dia untuk membutuhkan protein lemak yang banyak itu bagus justru ya. Tapi ngapunten kalau untuk bapak-bapak yang usianya udah lebih dari 50 tahun ini dikurangi atau malah di stop itu ya. Iya, apalagi telur asin ya udah telurnya itu tambah asinnya ya. Ya, terus goreng-gorengan ya kayak gini. Lah kalau nggak digoreng gimana dong kan makanan di Indonesia kebanyakan digoreng. Nah, kan bisa dikukus ya bu ya, dibuat itu namanya dipepes, dibotok, dibacem gitu kan bisa. Jadi sebenarnya makanan kuliner itu masih banyak tanpa ada yang digoreng ada. Tapi memang rasanya yang memang gak enak. Sebenarnya rasa enak gak enak itu karena kebiasaan gitu. Karena kita memang dari kecil tuh di Indonesia beri makanannya digoreng, jadi kan enak goreng itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau hidup yang lebih sehat, ada yang vegan itu tak digoreng, cuma makan sari-sari itu udah terbiasa gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Udah ya nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita sambung lagi ya bu. Habis ini ibu senang ya, harus semangat ya. Ya sekali lagi ya selamat pagi. Ya kurang kompak yuk. Selamat pagi. Ya terima kasih ya bu dengan saya Dr. Cici untuk undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.